Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Asik Podcast SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Oke, pelajarku, hari ini kita kedatangan narasumber ya dari PNM. Ntar untuk lanjutnya kita kenal lebih lanjut dengan mas-mas yang di depan ini. Silahkan Mas, diperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelajar dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga ataupun yang lainnya, atau bahkan alumni yang mungkin juga ikut subscribe di channel YouTube sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Yosi Wihandaru. Asal saya dari Jogja, ya, Yogyakarta. Saya kelahiran tahun 93. Oh, 93. 93, iya. Jadi di PT PNM ini saya sebagai staf SDM. Jadi kalau populernya itu HRD HRD gitu. Cuman kalau di human capital saat ini mayoritas orang akan lebih populer dengan kata HRBPO. Human Resource Partner Business Officer. Okay. Jadi seiring berjalannya kompetensi yang dimiliki, nama tersebut akan bergeser. Ya, jadi sekarang jabatan saya HRBPO. Untuk wilayah kerja di Banjarnegara, Purbalingga dan juga Kebumen. Oke. Ini manggilnya Mas aja ya, karena Mas tadi aja. kelahiran 93, berarti masih masuk ke tahap mas-mas. Iya, 27. 27. Masih 27. Masih Cuman 27. ini ubannya kan genetiknya kelihatan kayak tua sebenarnya, cuma masih muda ya. Nggak kelihatan kok, kayaknya sebelah kiri itu samping nggak kelihatan. Coba nanti diedit ya Mas ya. Iya. Ntar dihitam-hitamkan yang Ya, bisa. oke. Editingnya pro. Oke, gini. Selamat datang ya Mas Yosi ke podcast kami. Oke. Ini untuk yang pertama ya, kunjungan pertama. Ya, pertama kali saya kesini. Grogi nggak Mas? Untuk podcast pertama cukup ya. Coba nanti kalau yang kedua dan ketiga mungkin udah enggak. Oke, berarti nanti bisa ya kalau bisa kita panggil lagi untuk podcast selanjutnya. Oh, sangat bisa, Oke, sangat bisa. Oke, Mas Yosi. Tadi sebelum ini di belakang layar kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Iya. Apalagi saya yang masih awam banget tentang PNM. Apalagi adik-adik di rumah nih yang lagi nonton YouTube nih di sini. Boleh nggak sih Mas Yosi ini ceritakan sedikit atau secara singkat aja apa itu PNM? Perusahaan apa itu PNM? Oke, jadi PT PNM itu singkatan dari Permodalan Nasional Madani. Jadi PT PNM ini adalah salah satu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kalau Kementerian BUMN saat ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Mungkin yang kemarin termasuk dalam pemilik klub Inter Milan ya, kalau terkenalnya itu. Kemudian balik ke Indonesia, diangkat sebagai menteri sama Bapak Jokowi. Kemudian PT PNM ini adalah perusahaan yang diberikan amanah untuk menjalankan program jasa permodalan yang bukan termasuk dalam sebuah perusahaan perbankan ataupun koperasi. Jadi hanya untuk menyalurkan sebuah permodalan kepada pelaku UMKM yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Bahkan sekarang sudah merambah sampai yang ultramikro. Ultramikro, iya, seperti itu. Untuk PNM sendiri kan tadi katanya BUMN ya Pak? Ya, betul. Kalau mungkin banyak teman-teman di luar sana ngiranya PNM ini swasta. Maksudnya swasta. Kayak dulu saya juga sempat berpikir kalau misalnya PNM itu kayak swasta atau BUMN ya. Ternyata BUMN ya Pak. Badan Usaha Milik Negara, iya betul. Jadi tahun 1999 itu awal mula PT PNM ini didirikan oleh Bapak B.J. Habibie. Pasti tahu ya, Bapak B.J. Habibie. Oh, yang mendirikan pertama itu Pak? Iya, salah satu pendirinya adalah Bapak B.J. Habibie. Yang mendirikan nama besar ini adalah beliau almarhum. Kemudian latar belakang didirikannya sebuah perusahaan ini adalah karena di era sebelumnya di tahun 97-98 itu ada transisi yang namanya krisis moneter. Krisis moneter yang berdampak luas ke seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Sehingga Bapak B.J. Habibie mungkin di Indonesia ini kan karakteristiknya bukan seperti industrialis seperti Korea ataupun Jepang ataupun China ya. Jadi di sini lebih mayoritas agraria. Jadi banyak orang yang bekerja menjual dengan nilai jasanya, dengan tenaganya ataupun hasil buminya. Itu kita sebut dengan UMKM tadi. Nah, oleh sebab itu PT PNM ini memang diberikan amanah untuk bisa merambah ke seluruh sektor tersebut. Karena sektor tersebutlah yang menjadi penggerak ekonomi nasional, dari mungkin petani, pedagang, peternak,
kemudian buruh, nelayan, penderes karet, kemudian pengrajin batik, anyaman mungkin di daerah Papua sana. Nah, itulah yang nanti akan menjadi unggulan kami sebagai identitas warga Indonesia yang mayoritas UMKM tadi yang menjadi sektor penggerak ekonominya. Seperti itu. Oke. Jadi sudah lama, berarti kisaran berapa tahun ini Pak? PNM Sudah di 22 tahun. 22 tahun. 22 Dan tahun. lahirnya itu tanggal berapa Pak? Apa 1 baru ulang Juni. tahun ini malah? 1 Juni kemarin. 1 Juni. Oh, Iya. berarti baru kemarin nih ulang tahun Baru bulan tahun, kemarin ini ya. 1 Juni 99. Iya. 22 tahun ini. 22 tahun. Jadi sudah cukup lama berkiprah di Indonesia ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan BUMN yang lain ya mungkin kita masih baru, populernya masih baru. Mungkin kalau yang BUMN terkenal kan mungkin di anak-anak yang era milenial ini saat ini mungkin kayak Pertamina gitu ya, PLN, BRI. Sedangkan PT PNM ini mungkin belum banyak orang yang tahu lah. Gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu pastilah nanti banyak yang tahu. Pasti banyak yang tahu. Mungkin dengan kita sosialisasi ke sekolahan lewat YouTube channel seperti ini, ataupun nanti dengan banyaknya alumni yang sudah masuk ke dunia kerja pastilah banyak yang tahu kalau kita juga termasuk dalam salah satu BUMN tersebut. Iya. Nah, ini Pak, untuk Mas Yosi, alasan, boleh nggak sih kalau saya nanya alasan Mas Yosi itu masuk ke PNM? Oke, wah ini berarti cerita sejarah dulu nih ya. Boleh sambil minum dulu nih. Oh boleh, santai Kayaknya aja biar nih. enggak. Ini ya. Nih kayaknya pertanyaan grogi, yang bikin grogi, gugup atau gimana nih? Enggak ya. Oh, enggak. Bikin ngantuk sebenarnya. Jadi Gimana? saya itu SMK itu jurusannya kimia analisis. Kimia analisis. Kimia analisis itu ngapalin tabel-tabel unsur. Ah. Kemudian karena suatu pengalaman akhirnya saya kuliah ngambil psikologi. Selama psikologi saya memiliki banyak pengalaman, jadi hampir DO saya. Hampir DO. Hampir DO. Emang berapa lama Pak kuliahnya? Sampai Ini DO. mendalami. Oh, kan. saking betahnya di kampus Iya, gitu saking ya. betahnya karena kampusnya adem ya, jadi anak. Oh, iya. Wah, ini lebih enak dari rumah saya kayaknya, betah di sini. Ternyata mau DO. Kemudian sambil kuliah itu saya banyak banget pekerjaan yang sudah saya jalani, seperti saya punya event organizer dulu, IO, Pocari Sweat, kemudian Jarum, kemudian Yamaha road race gitu, kemudian ikut pameran di JEC. Kalau di Jogja itu kan ada JEC, jadi banyak banget event ya, karena memang saya dari keluarga yang kurang mampu. Ayah saya cuma petani ikan, ibu saya guru yayasan di Muhammadiyah. Jadi untuk mencukupi uang jajan ya, pada saya uang jajan ya saya harus pinter-pinternya kerja, ya apapun itu, marketing semua saya jalanin. Kemudian setelah lulus saya masuk ke sebuah perusahaan swasta ya, swasta juga cukup besar di Indonesia, sudah banyak memiliki nama. Brandnya itu mungkin terkenalnya Adidas. Yang paling populer mungkin Adidas. Jadi saya bertahan. Oke, ini tet. Boleh sebut merek atau enggak nih? Boleh nggak? Di sebuah perusahaan brand paling besarnya itu mungkin terkenalnya Adidas, Uniqlo, kemudian Jack Wolfskin itu. Kurang lebih bertahan 3 bulan. Jadi kenapa saya tidak melanjutkan untuk berkarir di sana? Satu, karena waktu bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut itu ada rencana untuk penggunaan robotik. Jadi ada kecenderungan wah ini kayaknya karir saya nggak bisa eksis lama nih, karena ada kecenderungan untuk peranan manusianya digantikan oleh robotik. Entah itu absensi, entah itu penggajian, entah itu nanti dari menjahit, pemotongan, kemudian printing, itu kan waduh, saya akhirnya tidak melanjutkan untuk berkarir di situ. Lalu saya lanjut ke PT PNM ini. Nah, alasannya adalah satu, ini sesuai dengan apa namanya ya, jurusan saya yang kemarin di psikologi. Sama. Yang kimia udah hilang. Udah hilang. Bagaimana cara ini ya, standarisasi ataupun larutan-larutan itu juga sudah lupa. Tapi kalaupun diingat-ingat lagi atau belajar lagi juga masih bisa sebenarnya. Cuman ya udahlah, berarti ini saya passionnya di psikologi. Kemudian di PNM ini juga saya dapat info dari teman gitu, oh ternyata memang penerapan aplikasinya cukup banyak nih waktu saya kuliah kemarin di perusahaan ini. Dari proses resource, rekrutmen, penggunaan alat tes, kemudian assessment, kemudian juga penggajian, kemudian sistem manajemennya, HRM-nya, itu kita ternyata wah di sini ada pelatihannya juga. Jadi yang menjadi ketertarikan saya kenapa tetap berkarir di sini adalah
ada bentuk pelatihan yang mungkin tidak saya dapatkan di perusahaan lain. Kalau di perusahaan lain mungkin banyak teman saya yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk sertifikasi kompetensi ataupun yang lainnya. Kalau di kami, kita walaupun masih ikut afiliasi BUMN, ya, kita disponsori penuh oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadikan saya tidak harus menjadi orang yang kaya, tapi cukup terpuaskan dari pelayanan keilmuan yang diberikan oleh perusahaan terhadap saya. Seperti itu. Ini mungkin kita sudah ini ya Mas, udah sedikit tahu tentang Mas Yosi. Jadi tadi tanya-tanya dari pertanyaan dan penjelasan dari Mas Yosi tadi. Tapi yang saya ingin lebih tahu lanjutannya ini, kalau misalnya Mas Yosi kan tadi S1 nih ya, masuk ke PNM sudah punya pegangan sarjana. Nah, kalau misalnya lulusan SMK nih adik-adik kita, lulusan SMK, mungkin pada khawatir ini kok lulusan dari SMK bisa nggak sih masuk ke PNM? Gitu peluangnya tuh sebesar apa untuk teman-teman ini? Yang fresh graduate terutama gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi yang pertama ya, jadi PT PNM ini kita mayoritas itu anak milenial. Jadi total kita pada masa pandemi ini kita sudah merekrut hampir 12 sampai 15 ribu. Jadi total karyawannya sudah 50 ribu lebih. Satu Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dan 90% lebih itu adalah anak milenial. Anak 2000-an. Bahkan juga sudah banyak anak Covid. Anak Covid ini, anak era corona ini juga sudah banyak yang bekerja. Lulusan Covid ya. Lulusan Covid ini juga sudah banyak yang berkarir di PT PNM. Jadi memang apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Apakah saya atau mungkin karyawan kami yang SMK tadi masih bisa berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Sangat bisa, karena ketika saya rekrutmen itu saya selalu menjelaskan di sini ada jenjang karir ataupun pelatihan. Semua tahapan yang nantinya baru teman-teman akan masuki itu adalah di perusahaan yang namanya PT MMI. Jadi karena PT PNM ini kan sudah sangat gemuk, ekosistemnya udah sangat besar, itu tidak mungkin mengelola sendiri. Nah makanya dia membutuhkan afiliasi untuk pengadaan barang, pengadaan baju, pengadaan apapun itu butuh afiliasi. Nah salah satunya adalah PT MMI ini yang diberikan tugas untuk rekrutmen, pelatihan dan juga sertifikasi. Jadi bahkan nanti kalau pihak sekolah ini membutuhkan sertifikasi BNSP itu juga bisa melalui PT MMI. Itu. Jadi anak-anak yang kita rekrut tadi fresh graduate, kemudian SMK sampai S1 pun juga sudah bisa, karena banyak permintaan dari S1 yang fresh graduate cukup susah untuk masuk ke dunia kerja. Kita kasih kesempatan. Iya, kompetitifnya juga luar biasa besar, kita bisa rekrut, kita bisa terima. Ya, dengan persyaratan yang usia 17 tahun sampai maksimal itu 25 tahun. Oh, maksimalnya 25 tahun. 25 tahun itu sangat bisa. Jadi fresh graduate semua jurusan bisa. Ya, bahkan paket C bisa, difabel pun juga bisa. Iya. Kemudian selama teman-teman bekerja ini kita ada fasilitas yang mungkin kayak tadi ya, saya sarjana itu. Apakah bisa nih adik-adik untuk memiliki gelar sarjana ketika bekerja di sini? Sangat bisa. Sangat banyak yang sudah memiliki gelar sarjana selama dia bekerja di sini. Oke, berarti PNM tidak menghentikan lanjutan pendidikan ya? Iya, betul. Kalau kemarin dengan Bapak Erick Thohir waktu kita Zoom itu bertemu dengan anak-anak KO seluruh Nusantara, itu ada yang wacana program CSR. Nah, program CSR ini memang tujuannya untuk melanjutkan anak-anak yang mayoritas SMK tadi, milenial, untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi, naik kelas. Jadi karyawannya naik kelas. Jadi nggak cuma nanti kepala cabang atau manajer lulusan SMK nih. Jadi udah, kalau cocoknya udah sarjana. Jadi di sini kita juga fasilitasi tentang hal itu. Tinggal kemauannya saja, anaknya tersebut masih mau nggak tuh untuk belajar lagi, itu aja sih pertanyaannya. Ya, lah ini jabatan yang ditawarkan untuk lulusan SMK itu apa sih Mas? Jadi kalau di PT PNM ini ada dua tahapan. Jadi yang mungkin mayoritas anak-anak akuntansi yang ketika SMK bergelut dengan jurnal keuangan, itu bisa di FAO atau Finance Administration Officer. Di kantor. Untuk bikin jurnal nanti memakai sistem yang kita sudah sediakan di kantor. Gitu. Kemudian kalau account officer itu adalah yang tadi marketing, kita sebut marketing, yang mungkin bertemu dengan pelaku UMKM tadi. Dan disitulah awal jenjang karir dimulai. Jadi kalau FAO itu
mungkin bisa berjenjang karir atau naik jabatan. Tapi kalau kemarin saya lihat di Cilacap itu dia sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun langsung kuliah, dia harus lulus kuliah, kemudian dia bisa naik jabatan langsung jadi kepala cabang, itu bisa. Oh, Kalau FAO, FAO. ya. Kemudian kalau yang di AO ini benar-benar lebih cepat. Pergerakannya lebih cepat daripada FAO ini. Iya, betul. Untuk ke kepala cabangnya. Bahkan saya itu waktu dulu di Jogja, ada namanya Mbak Nadia itu dari SMA Purworejo kalau nggak salah, dari kepala cabang Mekar Banguntapan. Itu dia usianya 19 tahun. 19 tahun sudah jadi kepala cabang. Sudah jadi kepala cabang. Sudah jadi. Kemudian di Jatilawang Iya. itu ada Mbak Zuki dulu, masih ingat saya. Itu juga usianya 19 tahun. 19 tahun sudah jadi kepala cabang gitu. Itu sih. Jenjang karirnya sebenarnya ada ini ya. Cuma memang harus mau untuk Dari bawah. prihatin istilahnya. Iya, Kalau orang jadi Jawa kan prihatin dulu. Memang uniknya dan juga kekhasannya perusahaan PT PNM ini adalah itu daya tariknya memang di situ. Kalau kita menempatkan daya tarik di gaji, ya juga enggak, karena kita juga cuma membayarkan UMR. Gitu. Kemudian kalau teman-teman mungkin harus dibandingkan dengan Jakarta, ya jauh, karena UMR Jakarta lebih tinggi daripada mungkin teman-teman yang di Banjarnegara ataupun Purbalingga. Iya, betul. Memang apa ya, kontinuitas sebenarnya. Jadi kalau kamu di Jakarta setahun misal, habis itu putus kontrak, nganggur, tabunganmu selama setahun mungkin habis. Tapi kalau di sini kita bisa bekerja mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan sudah jadi kepala cabang dan gajinya lebih besar, itu lebih Ya, dan ada jenjang stabil. pendidikan juga Ada yang jenjang dijanjikan ya. pendidikannya juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak nih ya kita ngobrol-ngobrol ini sudah cukup Banyak, banyak. Udah Bu. berapa menit ini ya? Kayaknya Mas udah lama ini, Lama jos nggak banget masalah, ini. lama Ini nggak kayaknya masalah. pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya cukup berbobot ini. Bukan cukup lagi, tapi banyak yang menjawab penasaran-penasaran adik-adik di rumah. Iya, nggak masalah. Oke, lanjut lagi ya Mas. Gak Boleh, apa ini? boleh, boleh. Apa mau Nggak, minum lagi? boleh saya enak kopinya. Ini tadi yang bikin siapa ya? Luar biasa, ini harus naik gaji nih kayaknya yang bikin kopi. Oke, lanjut nih ya Mas. Kalau misalnya tadi kan Mas Yosi ini dari HRD, tapi saya pengen tahu dong, adik-adik juga mungkin pengen tahu gambaran marketing. Oh, oke. Marketing itu kerjanya ngapain aja? Taunya tuh mesti mereka, aduh ke marketing tuh capek bu, kayaknya capek deh panas-panasan gitu. Oh, marketing. Jadi guru pun juga marketing sebenarnya. Ini marketing garis keras malah di Guru guru, tuh apalagi garis swasta. keras, apalagi swasta itu juga marketing. Jadi Oke. marketing itu kan pasti ada tujuannya ya, untuk mendapatkan nilai untung ataupun calon nasabah ataupun konsumen ataupun customer. Gak cuman mungkin mayoritas kenal marketing ya sales gitu ya, sales, SPG gitu marketing, padahal juga hampir semua sektor HRD pun juga marketing ya, marketing orang ya. Yang diprospekin orang ya. Yang dipercaya orang buat kalau kamu cocok, hasil tesmu bagus ya udah ayo kerja sama Gabung saya. gitu Kayak ya. gabung. Marketing juga. Jadi mana ada sekarang yang nggak marketing gitu. Bahkan presiden pun kalau dia pengen jadi presiden dia marketing dulu, janji-janji gitu kan. Iya, presiden. Kalau anak-anak SMK pengen langsung jadi presiden ya kamu harus mau jadi marketing juga karena Belajar harus dulu jadi ya. follower juga. Jadi selebgram juga harus marketing juga, nyari follower gitu. Iya betul. Endorse. Endorsement itu untuk kan mencari endorsement promosi. juga harus punya follower banyak toh. Nah iya, jadi dunia marketing itu sebenarnya nggak semencekamkan pemikiran banyak orang ya. Asik kok, Asik. asik, Asiknya apa Mas? nemu sesuatu hal yang beda-beda. Saya ketemu mbaknya Nah, iya. setiap hari, ya kan. Barangkali nanti nemu uang. Saya nggak tahu, jadi ada hal yang berbeda. Ini saya mau bilang mau nemu jodoh nih, siap, malah Mas Yosnya udah. Oh mohon maaf, ini nanti viewer saya banyak kok mbak, jadi saingan anda nggak cuma satu. Artinya nggak cuma satu. Oke, gitu ya. Jadi dunia marketing tuh dulu saya udah dari SMK saya tuh dulu udah mulai jualan. Tapi dari situlah yang mungkin membuat saya banyak teman, tapi juga banyak musuh. Itu satu. Kayak kamu banyak musuh gitu. Iya, banyak teman. Kemudian di waktu kuliah pun juga sama. Itu mungkin yang menyebabkan saya jadi banyak relasi satu, kemudian juga terampil dalam mempromosikan sebuah hal. Bahkan ketika kita mau melamar pekerjaan pun kita juga harus bisa mempromosikan diri kita sendiri gitu. Atau bahkan ketika mungkin alumni ataupun mungkin teman-teman SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga memiliki brand atau produk,
yang pengen dia jual, Oke. entah itu beauty vlogger, itu pun dia juga harus bisa mempromosikan kan, Mm-mm. untuk mendapatkan nilai tambah terhadap dirinya. Atau mungkin ibu guru pengen murid-muridnya tertarik pun juga harus bagaimana cara mempromosikan keilmuan tadi supaya anak-anaknya tertarik untuk memperhatikan. Ya betul. Jadi banyak hal yang tidak bisa dihilangkan dari dunia marketing. Asik. Asik ya. Cuman mungkin tanggapan secara umum yang salah sebenarnya. Benar kan? Apakah harus bekerja di PT? Mungkin saya nanya anak milenial ataupun yang lulusan SMK mayoritas PT. PT itu pabrik, harus ada bangunan fisik. Iya. Padahal sekarang kita jualan online shop, kita nggak harus punya perusahaan besar, bisa punya omset juga. Iya betul. Benar kan? Kita nggak punya barang, kita broker jualin barang punya orang juga bisa dapat cuan. Jadi memang itu yang harus mulai disosialisasikan. Makanya saya ketika datang kemari waktu sosialisasi di atas pun juga saya tidak selalu menekankan mereka harus bekerja di sebuah PT. Mereka bisa kok ikutin bapaknya jualan knalpot, toh juga masih ada hasilnya. Ya. Apakah harus ke Jakarta PT? Enggak. Iya. Ya, kamu 10 tahun ke depan bisa jadi bos di Purbalingga kalau kamu telatenin bikin knalpot gitu. Membuka lapangan kerja baru. Bukan lapangan kerja baru, malah gitu jadi ya? bos ya kan. Betul. Nggak usah LDR juga kan sama pacarnya kalau sekarang Purbalingga. Oke. Kan begitu. Jadi marketing tuh memang asik Ya, kalau asik menurut ya. saya asik itu. Nggak ada yang apa ya, mengancam lah ibarat kata. Oke. Jadi dunia marketing itu nggak semenakutkan apa yang adik-adik pikirkan gitu, sebetulnya. Karena Iya. dunia kita pun sebenarnya penuh dengan Marketing, promosi gitu ya, promosi. marketing ya. Iya. Cuma mereka nggak sadar saja, alam bawah sadarnya udah tertutupi oleh sinetron mungkin. Oh iya. Terus ini jodoh pun juga kan mempromosikan iya. diri Iya, ya, itu jelas. menonjolkan kelebihan ya, Jelas, betul. Oke. Tapi semua sekarang udah mulai terbiasakan sama skincare. Ah, Jadi semuanya bisa diolah oleh skincare, iya, tertutupi. tertutupi semuanya. Ini kita bahas apa Oh ya? iya, Kok jadi marketing. skincare? Kita masih bahas marketing. Bahas marketing. Kita masih bahas Oke, marketing. balik lagi ke pokok bahasan. Oke, siap. Ini nanti lama-lama bleber ke jodoh-jodoh, aduh bahaya. Bahaya. Nanti malah pada baper penontonnya. Aduh, langsung minta di Instagram, tolong dong nomornya Mas Yosi ini mana? Semua saya dia? private. Oh, private. Mas, punya Instagram Mas? Punya. Boleh dong, silahkan kalau mau ini mau menambah follower. Ya, coba nanti ya di follow aja Instagram saya di bawah. Oke, nanti akan ditulis di sini. Tapi nggak ada foto saya ya. Nanti Ya, gimana info loker dong? semua nanti. Isinya info loker nanti. Oke. Oke, tet itu ini kayaknya harus ini nih. Lanjut. Oke. Ya Mas, dari marketing itu sendiri benefit apa aja sih yang diterima? Oke, baik. Kalau ini secara umum dulu baru ke khusus ya. Oh ya boleh. Oke, baik, saya akan mulai menjabarkan dulu dari PT PNM ini. Jadi PT PNM ini kita semuanya rekrutasinya dari bawah. Bahkan direktur utama PT PNM ini pun juga dulu adalah account officer juga, Marketing ya. marketing juga, Oke. untuk bisa jadi direktur. Bahkan direktur pun dari marketing ya Mas. Iya, nanti bisa dibaca di sini. Ya, di sini juga. Oke. Ini di sini, Ini ini banyak ada iklannya. di sini ada nanti karya Bapak ya. Iya. Kemudian beliau itu dari mana awalnya? Bapak siapa? Bapak Arif Mulyadi. Oh, Bapak Arif Mulyadi. Bapak ARM, kalau di kami ada inisialnya. Nah, Ya, oke, ini berarti saya. halo Bapak Arif Mulyadi, siapa tahu Bapak ini menonton YouTube. Iya, jadi harus mau berjuang dulu dari bawah untuk mengenal apa ya, dari dasarnya dulu. Ini perusahaan apa dan sebenarnya di lapangan tuh kalian ngapain. Makanya kita nggak bisa tiba-tiba rekrut direksi ataupun manajer dari luar gitu. Sedangkan dia nggak tahu bisnis yang ada di lapangan yang ujung tombaknya atau untuk meningkatkan eksistensinya tuh seperti apa. Tapi kalau teman-teman udah tahu dari bawah, oh ternyata seperti ini, ada ulam, ada mekar. Iya. Ya kan, kalau ulam nanti rata-rata bapak-bapak, kemudian harus memiliki izin usaha dan lain sebagainya. Kalau mekar nanti ibu-ibu, karyawannya juga perempuan, kepala cabangnya juga dari teman-teman AO. Kalau sudah tahu kan, ketika nanti udah naik jabatan, mereka juga sudah tahu kendala apa yang sering terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya kan? Tapi kalau kita tiba-tiba ambil dari orang luar, mereka buta. Betul. Makanya di sini kita juga menetapkan yang mungkin menjadi apa ya, mungkin daya tarik itu jenjang karirnya. Jenjang karir. Jenjang karirnya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman ketika bekerja di Mekar ini ada persyaratan khusus dulu.
atau di Apa PT PNM. Oke, apa Kalau aja, yang Mas? di ULAM Iya. itu yang di unit layanan modal mikro itu biasanya mereka harus memiliki pengalaman di marketing dulu Oh, kalau di 1 khusus tahun. ulang itu untuk yang sudah berpengalaman 1 tahun. Yes, itu Oke. bisa. Kemudian kalau yang di Mekar fresh graduate semua jurusan bisa, karena nanti di sini ada tes lapangannya, ada trainingnya juga. SMA, SMK, S1, Semua D3 jurusan, boleh ya? bisa ya. Difabel juga bisa, paket C pun bisa. Oke. Paket C pun bisa. Kemudian yang berikutnya harus bisa naik motor semua nih dari Ulam ataupun Mekar. Nah, ini dia. Nih. Kok Berarti- harus bisa naik motor? Kenapa nggak naik mobil? Kalau naik truk atau naik mobil parkirnya susah mas. Kalau mau ambil angsuran ya kan. Apalagi pemilik usahanya kan di desa-desa. Iya, heeh. Lahan parkirnya susah. Iya, Ya kalau jalannya aspal, kalau lendut mah Iya. kan susah nanti parkirnya. Makanya paling enak pakai Dan ada motor. bonus nyasar-nyasar dulu kok Yes, mobil. iya. Itu paling enak naik motor. Saya pun juga naik motor ya. Iya. Jadi enak nanti parkirnya kalau mau istirahat di masjid ya nggak ketahuan melipir ya. Betul. Iya. Jajan dulu mie ayam bakso kan enak juga parkirnya. Itu kemudian yang berikutnya adalah mengenai fasilitas ya atau benefit yang mungkin didapatkan selama teman-teman bekerja di sini. Tapi kan tadi udah ya ada AO, FAO tadi udah dibahas ya. Iya, sudah. Jadi teman-teman yang AO lebih cepat untuk ke SAO, kemudian kepala cabang, ada bagian pengawasan, ada bagian manajerial. Dan kalau FAO nanti harus nunggu lama, harus kuliah dulu dan sebagainya. Kemudian kalau di benefit itu yang pertama adalah sistem penggajian di kami itu kalau di Banjar Purbalingga dan Kebumen, Banyumas Cilacap ya, Keradenan ini sekarang kita sudah ada memorandum baru Apa? yaitu untuk penyetaraan gaji. Jadi kalau kemarin mungkin UMR Purbalingga 2 juta. Nah, kita sekarang ikutnya UMR Cilacap. Wah, gede dong. Lumayan 2 Iya. juta 280. Jadi memang harus sabar kalau kerja di sebuah perusahaan. Kalau Mekar ini kan belum lama ya, kurang lebih baru berjalan 5 tahun. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba sekelas perusahaan 5 tahun minta gaji sama dengan teman-teman yang bekerja udah puluhan tahun kayak BRI, BNI, PLN atau Pertamina kan nggak mungkin banget. Berkata anak TK minta uang jajan kayak kakaknya yang sarjana atau kuliah. Beda Kan nggak jelas. fair, Iya, beda. betul. Tapi seiring berjalannya usia, seiring tumbuhnya perusahaan, semakin besarnya perusahaan, otomatis benefitnya juga akan semakin besar yang diterima. Cuman kadang anak-anak udah nggak sabar. Oke. Benefitnya ada yang pertama gaji tetap. Gaji tetap. Karyawan yang mungkin udah lama 6 bulan sama karyawan yang baru masuk itu, kalau jabatannya masih sama, gajinya sama. Sama ya. Sama. Dan pembayarannya itu sistemnya maju di tanggal 25. Jadi kalau saya di perusahaan sebelumnya itu kan sistem pembayarannya mundur. Tanggal 1 saya masuk bekerja, semisal terhitung penggajian, tanggal 30 itu kan seharusnya saya dapat gaji ya. Iya. Mundur nih di tanggal 5 ataupun tanggal 6 atau tanggal 12 bulan setelahnya. Mundur. Jadi penghitungannya seperti itu. Ada juga yang mingguan, ada yang. Kalau di kami sebelum teman-teman bekerja 1 bulan penuh, itu kita udah bayarkan di tanggal 25. Sebelum keringatnya kering sebulan. Padahal sehari tadi udah kering ya. Sebelum keringatnya kering selama sebulan bekerja, kita udah gaji di tanggal 25 itu full. Oke. Walaupun kemarin kita WFH, pandemi, lockdown ataupun PSBB ya di daerah-daerah tertentu, tetap kita bayarkan full. Bonus pun juga sama, kita tetap bayarkan full. Jadi itu kalau di perusahaan yang lain mungkin banyak yang mem-PHK ya, mem-PHK ataupun banyak yang dirumahkan atau dipulangkan. Kalau di kami selama pandemi kemarin kita tetap rekrut karyawan. Justru yang lain menutup, PNM itu malah membuka. Membuka. Ya memang harus seperti itu. Harus seperti itu karena ya demi keterserapan masuk ke dunia kerja. Cuman bekerjanya ya berat, tadi saya bilang nggak semudah yang mungkin tiba-tiba kalau masuk ke perusahaan salah satu BUMN duduk gitu atau di depan komputer. Mau ngapain depan komputer gitu kan pertanyaan. Ya kan? Harus itu sih, itu edukasi. Terus kemudian setelah gaji tetap, setiap kabupaten beda-beda. Jadi semisal nanti ada teman-teman yang mungkin pengen punya, ternyata suaminya nih atau selama bekerja nanti menikah gitu, dapat suami orang Jakarta gitu, pengen pindah ke Jakarta apakah bisa? Bisa. Mutasi. Oke. Nah, kita sebut dengan mutasi. Ternyata dapat jodoh orang Papua, bisa mutasi, bisa. Jauh banget. Ya kan jodoh nggak ada yang tahu ya, kakak. betul. Siapa tahu nanti jodohnya mbaknya orang Sulawesi Waduh, atau orang jauh Ambon. banget, jangan.
atau malah pengen tetangganya sendiri. Ya, itu wallahu a'lam. Iya, oke. Jadi itu juga bisa mutasi. Dan kalau nanti misal Pak, saya dari Jakarta nih Pak, saya mau pindah ke Jawa atau ke Purbalingga, apakah gajinya turun dari UMR Jakarta ke Jawa? Gimana? Enggak. Jadi kita tetap ikut penggajian di Oh, gitu Jakarta. ya. Seperti itu sistem Oke, untuk pembayaran bulanannya. Kemudian untuk apa namanya, fasilitas berikutnya adalah bentuk kantornya. Jadi kalau anak-anak mau ngelamar kerja rata-rata kan harus datang ke PT-nya gitu ya. Kalau di kami PT-nya kan jauh nih, atau Pratama saya kan jauh, ada Banjar, ada Magelang, ada Purwokerto. Kasihan dong mereka nggak punya motor, nggak punya kendaraan. Udah daftar aja lewat nomor saya ataupun lewat BKK yang sudah rekanan seperti Bapak Afri, itu juga bisa. Oke. Itu bisa. Kemudian pendaftarannya semuanya gratis kecuali kalau semisal ada pengelolaan BKK tertentu. Jadi memang ada beberapa BKK yang mungkin mandiri, menghidupi mandiri untuk nanti biaya transportasi dan lain sebagainya. Biasanya kan ada uang sukarela atau apa, itu mungkin itu kewenangan BKK dan kita tidak ada larangan untuk itu. Tapi kalau untuk pendaftaran ke saya gratis. Tanpa dipungut ya. No suap no pungli. Oke. No suap no pungli itu. Kemudian harus bisa naik motor ya, yang jelas ya. Karena bentuk kantornya ketika nanti teman-teman berada di cabang atau ke penempatan, itu jangan kaget kalau misalnya harus bangunan tinggi, enggak. Kita bentuknya rumah di perkampungan. Kemudian yang tinggal semuanya, kalau yang di kami yang direkrut di Mekar itu semuanya perempuan. Jadi kalau misal saya ke kantor nggak boleh tuh nginep ke situ. Bahaya dong, jangan. Bahaya, nanti suruh ganti keran mau nih atau pasang lampu kan, jadi nggak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas tadi BPJS jelas, BPJS kesehatan, tenaga kerja itu sangat jelas. Jadi kalau semisal nanti ada mungkin karyawan yang mungkin berperilaku buruk, itu nanti ada juga. Ada kedetek tuh lewat BPJS-nya. Oh, gitu. Dia nggak dapat paklareng, tidak memiliki bukti pengalaman kerja, sedangkan di BPJS kan sudah ada historis pembayarannya. Nah itu harus bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman, nggak cuma di PNM, kalian bekerja dimanapun, kalau masuk harus sesuai prosedur, kalaupun keluar juga harus sesuai prosedur. Iya, jangan masuk keluar seenaknya. Gitu. Itu untuk apa ya, untuk dirimu sendiri. Jadi bukan salah perusahaan, tapi salahnya anak tersebut yang mungkin tidak mau mengikuti prosedur yang ada. Jadi rugi sendiri. Sebenarnya bukan ulah kami, tapi memang ulah mereka sendiri yang tidak. Saling menghargai aja gitu. Iya, harusnya saling menghargai aja. Kalau masuk sesuai prosedur, kalau mau keluar juga harus sesuai prosedur. Jadi dari historis BPJS nanti kan ada historisnya. Kemudian juga nggak jarang sih, misal dari HRD teman-teman gitu, Alfamart ataupun apa, tanya nih, Pak ini ada alumni nggak atas nama ini? Ada. Gimana dulu keluarnya gimana? Pasti ada. Historinya itu pasti ada. Jadi itu buat edukasi ya teman-teman, kalau nanti pengen masuk dunia kerja harus disiapkan benar-benar, terutama etika masuk kerja dan juga keluarnya. Itu. Kemudian fasilitas yang berikutnya, baju kerja kita juga sudah berikan, ID card ya, ID card seperti ini, hampir mirip semua ya BUMN sekarang, brandnya kayak gini nih, cuman saya nggak diedit nih, jadi agak editornya agak ini ya sama saya. Aduh, itu kurang canggih kata editor. Iya, memang saya mintanya di blur biar nggak terkenal sih. Nah, ya. Kalau saya diedit nanti jadi selebgram. Iya. Itu jadi ID cardnya identitasnya hampir mirip, cuman mungkin dress code-nya yang beda-beda di setiap BUMN. Kemudian kendaraan kita udah berikan, kemudian plus bensinnya juga mes gratis, kemudian ATK semuanya udah kita fasilitasi semua. Pokoknya teman-teman ketika bekerja di sini nggak boleh nalangi, ataupun ketika ada kekurangan uang dari angsuran nasabah harus nalangi pakai uang pribadi, itu nggak boleh. Kalaupun ada kelebihan juga nggak boleh ngambil. Jadi harus pas. Iya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang mungkin nanti akan berguna nih bagi penonton di rumah. Syarat untuk melamar di PNM. Iya. Nih. Tak kira mau jelasin panjang kali lebar ini, ternyata cuma satu niat. Oke, jadi persyaratannya. Perihal benefit tadi belum selesai kayaknya. Selesai. Oke. Saya kira udah selesai. Jadi dia mau langsung masuk ke masa kita kalau di BUMN itu nggak cuma dapat, atau di Mekar ini teman-teman tuh nggak cuma dapat gaji tetap setiap bulannya. Ada juga yang namanya insentif tahunan. Kemudian ada tadi jenjang karir untuk pendidikan, juga ada universitas terbuka, itu juga kita sponsorin. Jadi nanti nggak cuma bisa
kerja aja, bisa sambil kuliah, bebas mau milih jurusan apa aja, mau manajemen, sastra, bahasa Indonesia, apa silahkan, bisa ditelatenin itu, tergantung apa ya namanya ya, kekuatannya aja, bisa menilai nggak nih, wah saya kira Sabtu Minggu harus kuliah lagi, kayaknya udah enggak lah karena aku punya pacar, pengennya malam mingguan sama pacar, ya berarti aku nggak kuliah lagi deh, ya udah, itu bisa, itu menjadi pilihan, yang penting kita sudah menyediakan fasilitas tersebut gitu. Atau ternyata dia Sabtu Minggu punya hobi untuk karate ataupun seni, ataupun ternyata dia juga online shop dan sebagainya, itu juga kita nggak larang. Jadi selama bekerja di sini kita juga tidak melarang apa mereka mengaktualisasikan diri dengan hobinya dia, ataupun mungkin dia memiliki pekerjaan sampingan dari jualan ataupun dia ngajar ataupun jualan online, itu nggak ada larangan. Entrepreneur itu nggak ada larangan. Kemudian insentif tahunan. Nah ini nih kadang kalau di kami PT PNM ini sistem penggajiannya selain bulanan, kita juga ada insentif tahunan seperti BUMN yang lainnya. Itu ada. Jadi ada tunjangan kinerja, Jaspro, jasa produksi, THR, kemudian juga insentif akhir tahun, awal tahun itu juga teman-teman nanti ada. Jadi seiring tumbuh kembangnya sebuah perusahaan tadi, otomatis nilai insentifnya pun juga semakin besar. Jadi nggak mungkin tiba-tiba karyawan baru dapat Jaspro ataupun itu, nggak mungkin, harus mulai bertahan dulu, mungkin setelah 1 tahun, ya namanya juga insentif tahunan, ya paling nggak dia mulai mendapatkan insentif tadi, paling nggak kalau udah mulai bekerja ya memasuki 1 tahun ya gitu. Kalau baru 1 bulan minta insentif ya nggak mungkin gitu kan, harus nunggu mungkin beberapa 1 tahun ya, rata-rata memasuki usia 1 tahun, 6 bulan ke atas nanti sudah bisa dapat insentif, walaupun proporsional. Kalau udah setahun ya nanti akan semakin besar, nanti ada penilaian KPI, penilaian kerja, dari situlah yang nantinya akan menjadi tolak ukur sebuah karyawan atau seseorang karyawan tadi bisa naik jabatan lebih cepat apa enggak. Misalnya kita masuk bareng, untuk nanti naik jabatannya kita beda, nggak bisa bareng, bisa mbaknya dulu, bisa saya dulu. Nah itu dari penilaian kinerja tadi. Iya. Nah itu tadi syaratnya niat. Yang pertama niat. Oke, yang kedua. Kemudian daftar. Setelah daftar, habis itu nanti biasanya akan ada link untuk teman-teman mendaftar secara online. Di linknya biasanya bisa didapatkan dari HR-nya langsung saya, atau nanti di poster di internet itu juga sudah ada. Tapi akan lebih cepat kalau langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di poster atau lokernya. Nomor saya bisa dilihat di sini nih, nanti nomor telepon saya. Nanti digabung ya, Instagram dengan nomor telepon. Nah, okay. Jadi bisa hubungi Instagramnya, bisa langsung telepon, WhatsAppnya bisa. Kemudian nomor telepon, kemudian nanti harus sopan ya. Jadi jangan masih ada loker, jangan kayak gitu coy. Jadi kalau teman-teman tuh mau menanyakan sebuah informasi, perkenalan dulu. Diperkenalkan, nama saya Indah Nurlaili, misal dari alumni SMK. Semisal nih dari alumni SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, asalnya dari Kemangkon gitu ya. Tujuannya untuk mencari tahu informasi lowongan kerja yang tersedia apakah masih gitu. Nah itu kalau udah seperti itu kan enak iya. Tapi kalau responnya juga enak, enak. Tapi ada juga kan ya mungkin standar apa ya, anak-anak sekarang juga sopan itu kan mungkin mereka beda-beda. Sopan tuh ya udah assalamualaikum, waalaikumsalam, udah nggak dibalas. Jadi cuma ini doang, ngecek aja aktif nggak nih nomornya. ping juga ada macam-macam unik. Tapi saya anggap itu adalah sopan juga. Saya nggak pernah menaruh benci sama anak-anak, karena memang ya seperti itu, nggak masalah, unik. Kemudian setelah mengisi link nanti ada sistemnya, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kita masih sistemnya online, daring. Iya, jadi nanti teman-teman tinggal ngisi tes psikologi yang sudah kita berikan, nanti hasilnya saya langsung tahu, langsung teman-teman akan masuk ke tahapan wawancara, besoknya sudah bisa mulai berangkat kerja. Oh gitu, langsung ya? Langsung, lebih cepat, iya. Dan harus siap untuk penempatannya, tidak harus domisili. Oh gitu. Karena tadi saya bilang di sini ketika naik jabatan itu tidak mungkin di cabang yang sama. Misal saya di cabang Kemangkon, besok ketika SHO atau kepala cabang nggak mungkin tuh di Kemangkon, bisa ke Kaligondang, Bukateja, Kutasari, Padamara, Bojongsari, Merebet, Rembang, Kaligondang, Kertanegara, Karangmoncol, atau bahkan ke Banyumas. Mungkin alumni sini ada ya, itu Mbak Sulastri ya, itu alumni sini kepala cabang. Itu merintisnya nggak mungkin dong dari Kaligondang. Oh iya, ini Mbak Sulastri ini dari lulusan SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Iya, masuk ke PNM awalnya jadi marketing ya Mas? Semuanya dari bawah. Jadi dari marketing dari bawah, benar-benar prihatin dari bawah, cari nasabah. Iya.
dan sekarang jadi kepala cabang. Kepala cabang mana? Kepala cabang. Di daerah Banyumas, area Banyumas, iya. area Banyumas. Kepala cabang area Banyumas. Kemudian Luar juga ada biasa. lagi wakil kepala cabang dari Bojong Sari itu Mbak Nurvira. Oke. Nurvira itu juga sekarang sudah jadi wakil kepala cabang. Mungkin nanti bisa ditampilkan di sini profilnya alumninya ya. Ya bisa Jadi- bisa. Terus berarti Mbak Sulastri ini dia fotonya gitu ya. Kemudian Mbak Nurvira Eka ini ya fotonya. Itu nanti teman-teman biar ternyata di tetangga saya itu nanti biar. Jadi dan semuanya sudah kita sediakan Mas. Jadi nggak usah Oke. khawatir, Pak, jauhnya berapa jam, Pak? 15 menit ya Allah, 15 menit dari kantor ke rumah jauh bilangnya. Toh juga bisa setiap hari pulang bisa ataupun nanti setiap weekend pulang, nanti Senin pagi berangkat lagi misal terkendala kendaraan gitu. Pak, saya nggak punya motor, nggak masalah. Pak, saya nggak punya SIM, ya kan nanti kalau udah punya uang gajian uangnya buat bikin SIM. Oh, iya. Pak, saya nggak punya motor, apa ya minta orang tua langsung beliin motor kan ya enggak. Jadi kita kerja dulu punya uang tabungan, nanti orang tua nambahin buat beli motor, itu kan juga lebih ideal Jadi daripada memaksakan. berpikirnya tuh jangan berhenti. Iya, Masih ada jalan. betul. Ada Pak, saya nggak jalan punya lain menuju baju. Roma, ya. Pak, saya nggak punya baju putih. Ya kan seadanya dulu, kita bisa menerima kok. Ah, ya. Bener, Mentolerir bisa. mentolerir bisa. Saya nggak punya kerudung hitam, ya seadanya. Ah, Ya. oke. Yang penting kamu berbusana gitu. Jangan sampai nanti teman-teman ketika datang benar-benar ya pakai jeans ya jangan. Ya, setidaknya yang masih batas itu. Nanti kita fasilitasi perihal itu. Nggak Oke. masalah, nggak masalah gitu. Oke. Wah, ini kayaknya luar biasa nih obrolan kita hari ini. Mas. Luar biasa, kopinya Luar juga biasa. enak. Minum lagi, oke. Oke. Ini sudah cukup panjang dan mungkin durasinya nanti ini yang ngedit ini puyeng ini. Kayak yang di belakang mangguk-mangguk teman-teman. Oke, untuk closing nih Mas Yosi, mungkin ada yang mau dikatakan atau sekedar motivasi untuk adik-adik di rumah atau misal kata ajakan, bolehlah silahkan disampaikan. Oke, jadi apa ya, teman-teman, ketika mau masuk dunia pekerjaan atau dunia industri, Ya. memang harus apa ya, ya siap mempersiapkan diri apapun itu. Ya kesehatan, misal dalam kondisinya masih kurang fit, kalau dalam kondisi kayak gini ya jangan dulu, Oke. jangan dulu. Kemudian kalau mau yang memfokusin untuk ke wirausaha, ya ditelateni, karena selagi masih ada hasilnya, kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, kalian siapa tahu jadi bisa bos. Jadi tidak harus masuk ke dunia industri, kalian bisa menciptakan industri kalian sendiri. Betul. Untuk lingkungan kerja kalian sendiri sesuai dengan keinginan kalian, jadi kalian menjadi bos sendiri, itu juga bisa. Kalau memang mau masuk ke sebuah perusahaan BUMN yang berjenjang karir, tidak bisa langsung instan, bahkan mie instan pun harus direbus, Nyalain kompor dulu. disobek plastiknya, beli dulu, Iya betul, beli dulu. minta uang dulu sama bapak. Prosesnya panjang sebelum jadi mie instan, kasih sambal atau kok. Jadi nggak bisa instan. Itu pokoknya harus bisa lah, bisa. Itu aja sih. Udah, Iya. Karena pendidikan yang paling baik bukan dari saya sebenarnya, dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Coba PNM ini memberikan peluang, ayo Sat, kalau misalnya tertarik boleh nih gitu ya. Bagi yang minat kerja saja. Oh, bagi minat kerja. Kalau yang oke. masih minat Kita tiduran, saya nggak mau nih. iya, berarti Karena udah yang- terlalu nyaman. yang niat kerja. Yang minat mau masuk dunia pekerjaan, yang memang benar-benar serius pengen berkarir, pengen kuliah tapi terhambat biaya, bisa mulai dari sini. Nah, oke. Dari sini. Gitu. Tantangannya memang berat. Semua di sini pekerjaannya berat banget karena kita mulainya semuanya dari lapangan. Bahkan saya ke lapangan, ke sekolahan, ke desa-desa, gitu ya, ke BKK, ke BLK. Jadi nggak ada yang mudah. Dan persaingan di dunia industri semakin kesini juga akan semakin berat. Iya betul. Bener. Pilihan. Kembali lagi ke pilihan. Kalau memang mau ikut join dengan kita ataupun teman-teman yang mungkin banyak di sini nih, ada Mbak A, B, C, D, E dengan kesuksesannya masing-masing, dengan karyanya masing-masing, kalian bisa ikut join, daftar lewat Bapak BKK ataupun langsung menghubungi nomor telepon saya. Oke. Gitu. Gitu. Gimana adik-adik di rumah ya? Kayaknya ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kalian pernah sampaikan, sudah terjawab sebagian besar Mas Yosi di sini. Jadi teman-teman yang misalnya mau bertanya lebih lanjut atau misalnya mau langsung daftar kerja ke PNM, nanti akan kita cantumkan nomor telepon Mas Yosi. Silahkan kalian bisa menghubungi sendiri dan juga nanti apa ya, bisa
tanya-tanya juga lebih lanjut. Tanya-tanya, Mungkin tanya-tanya WA gitu ya. Pak, ini jam kerjanya gimana? Betul biasanya ya, gitu. Pak, jam ini hari kerjanya gimana? jam kerjanya bagaimana, terus ritme kerjanya gimana, itu nanti bisa langsung ditanyakan ya Mas Yosi ya? Boleh. Atau mungkin langsung dijawab di sini? Oh boleh. Masih bisa oh, dikasih? iya. Memorinya masih cukup ya? Jadi kalau jam kerja di sebuah perusahaan bidang jasa itu ada banyak bervariasi. Contohnya gini, kalau teman-teman mungkin bekerja di sebuah perusahaan pelayaran itu kan nggak mungkin 8 jam kerja. Iya betul. Kalau misal udah sampai Malaysia pengen balik ke Purbalingga, Pak ini udah 8 jam kerja nih, baru berlayar bentar gitu, balik lagi kan nggak mungkin. Atau pertambangan dalam atau tengah laut itu kan beda-beda. Nah kalau di bidang jasa keuangan ini jam kerjanya adalah one day closing. Jadi sebelum kamu bikin jurnal harian tadi selesai, ataupun masih ada kendala tentang laporan atau masih ada uang selisih, untuk menghindari perilaku korupsi, maka harus di closing dulu jam berapapun untuk menghindari perilaku itu. Per hari itu. Jadi setiap harinya kita tidak bisa pastikan, ada yang jam 6 pulang, ada yang jam 7, 8, 9, bahkan ada yang jam 11, bahkan kalau di perbankan BRI akhir bulan bisa sampai jam 11, jam 12 ya kan. Itu untuk jam kerjanya. Kalau hari kerjanya karena kita kemarin pasca lockdown 3 bulan 4 bulanan, kita sekarang tuh Sabtu kadang masuk kadang libur karena untuk mengejar kemarin ketertinggalan program atau kegiatan selama 3 bulan pasca Covid lockdown itu. Kemudian Minggu libur, tanggal merah libur, hari raya Idul Fitri kalau di PT PNM ini kita liburnya 2 minggu, mekar terutama khususnya 2 minggu. Jadi full rebahan tuh 2 minggu. Tapi tetap gajiannya full ya walaupun teman-teman walaupun libur. Kemudian kalau untuk cuti kalau belum ada setahun nanti boleh cuti juga. Boleh cuti ya. Boleh cuti. Satu, kalau ada keluarganya meninggal, menikahkan kerabat, kalau kamu punya kerabat, bukan kamu yang menikah ya, tapi kerabatnya yang menikah itu boleh. Kemudian yang berikutnya adalah meninggal, jika ada keluarganya meninggal nanti boleh. Dan sakit ya, misal menstruasi itu kan juga sakit. Iya, betul. Bagi yang tidak normal. Iya. Kalau menstruasi sendiri itu kan sebenarnya normal ya. Tapi yang tidak normal, misal ada yang sampai pingsan atau ada yang kejang-kejang, itu boleh untuk cuti. Kalau udah setahun nanti ada 12 hari cuti. Gitu. Kemudian persyaratan paling penting adalah kalau yang di Mekar wajib perempuan, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh laki-laki, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh setengah. Wajib perempuan. Ori. Iya. Ori. Maksudnya ori itu gini, jadi kadang yang cewek yang mungkin agak kecowok-cowokan tuh. Oh ada juga. Yang kalau masih normal sih kita nggak masalah, tapi ada juga yang mungkin dia mungkin sudah berperilaku itu otomatis kita langsung keluarkan. Iya. Oke, ini kita closing bentuan ini ya, berarti sudah lumayan terjawab ya. Nanti kalau misalnya tanya-tanya lebih lanjut, karena kita nggak mungkin satu hari ini full membahas itu, nanti nggak kelar-kelar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau tanya lagi, silakan berikan pertanyaan kalian di Instagram kita @SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, atau ke Instagramnya Mas Yosi yang tadi sudah dijelaskan, atau ke nomornya Mas Yosi nanti akan dicantumkan di sini semua ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih untuk hari ini podcast SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Hari ini cukup sekian. Terima kasih Mas Yosi sudah hadir di podcast kami. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Nanti diundang lagi. Oh iya boleh. Nanti itu podcast selanjutnya ya. Bersambung. Ya, pokoknya sukses selalu ya buat alumni SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Sekolahnya juga semakin maju untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.